Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Diajeng Fatul Hasanah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan gerak parabola. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah peluru ditembakkan dari tanah mendatar dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Sudut elevasinya 30 derajat dan gaya percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon. Tentukan yang pertama persamaan kecepatannya. Yang kedua kecepatan peluru saat waktunya itu 2 sekon. Yang ketiga itu persamaan posisinya. Yang keempat posisi peluru pada waktunya 2 sekon. Oke. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Sebuah soal itu dapat diilustrasikan dalam gambar seperti ini. Jadi ada sebuah peluru ditembakkan dari tanah mendatar seperti ini, namun ditembakkannya itu bukan seperti ini, tapi ada sudutnya, ada sudut di antara di antara peluru dengan tanah mendatar itu. Nah, ini diketahui V0-nya 40 meter per sekon, kemudian tan alfanya sama dengan 30 derajat. Dari tan ini kita dapat menentukan bahwa cos alfa sama dengan 3/5 dan sin alfa sama dengan 4/5. Gaya percepatan gravitasi yang digunakan itu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian x0 sama dengan 0 dan y0 sama dengan 0. Maksudnya ini adalah posisinya. Jadi ini kan adalah gerak parabola. Yang mana gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi. Jadi kita harus mengetahui ada di posisi mana. Di sumbu x dan y-nya itu gerak parabolanya ada di posisi mana? Ternyata ada di posisi 0,0. Nah, ini persamaan kecepatannya. Persamaan kecepatannya itu kita tahu bahwa ini adalah persamaan dua dimensi yang mana terdapat dua unsur. Jadi gak hanya I saja, tapi di sini juga melibatkan sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwa Vx-nya itu, Vx di sini kan gerak parabola merupakan gerak perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, Vx di sini merupakan gerak lurus beraturan. Jadi kita menggunakan rumusnya V0 cos alfa. Ditambah Vy-nya. Vy-nya di sini termasuk gerak lurus berubah beraturan. Jadi rumusnya itu V0 sin alfa min gt. Seperti itu. Nah, apabila kita masukkan angkanya, angka kecepatan dan segala macamnya ditemukan seperti ini angkanya. 40 dikali 3/5 ditambah 40 kali 4/5 dikurangin 10T. Jadi persamaan kecepatannya itu merupakan fungsi waktu ternyata. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada unsur T-nya. Jadi maksudnya ini persamaan kecepatannya ini dapat berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Jadi waktu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya itu kecepatannya itu belum tentu sama. Nah, ini kita diminta untuk mencari kecepatan peluru saat T-nya 2 sekon. Nah, berdasarkan persamaan kecepatan, kita tahu bahwa persamaan kecepatannya 24I ditambah 32 min 10TJ, gitu kan. Nah, kita langsung masukkan angkanya, angka waktunya ternyata 2 sekon. Nah, setelah dimasukkan angkanya 2 sekon, ternyata kecepatannya itu 24I plus 12J. Nah, maka besar kecepatannya pada saat T sama dengan 2 sekon adalah V pada 2 sekon itu dikuadratkan. Jadi Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat diakarkan. Jadi akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. 24 kuadrat plus 12 kuadrat. V2-nya itu akar 720. Nah, ternyata ditemukan bahwa kecepatan peluru pada saat waktunya 2 sekon adalah 26 meter per sekon kuadrat. Ini kurang meter per sekon kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian persamaan posisi peluru. Nah, sama seperti tadi persamaan kecepatan. Jadi persamaan posisi juga ada posisi X dan posisi Y. Nah, kita di sini mencari nilai X-nya terlebih dahulu ya.
Nah, jadi X yang pada sumbu X itu adalah jarak pada GLB. Jadi kita menggunakan rumus Vx kali T. Nah, Vx-nya itu masukkan seperti tadi, V0 cos alfa dikali T. Langsung masukkan angkanya, 40 dikali 3/5 dikali T sama dengan 24T. Berarti X-nya itu 24T. Kemudian kita mencari nilai Y. Nilai Y-nya itu V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Mengapa demikian? Karena di sumbu Y itu kita menggunakan rumus GLBB. Nah, rumusnya GLBB itu seperti ini. Nah, kita langsung masukkan saja angkanya. Kemudian ditemukan 32T dikurangi 5T kuadrat. Sehingga persamaan posisi pelurunya itu kita dapat ketahui bahwa R sama dengan 24T, I ditambah 32T min 5T kuadrat J, seperti itu. Nah, sama seperti tadi, posisi peluru pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, persamaan posisi pelurunya kan sudah kita ketahui nih, 24T dan segala macamnya itu. Langsung saja kita masukkan angkanya. Jadi langsung saja T-nya kita ubah menjadi 2. Ketika kita masukkan, nah hasilnya ketemu posisi peluru pada saat T itu 48I plus 44J. Jadi pelurunya itu berada di titik A, 48M, kayak seperti ini, biar lebih mudah membayangkannya. Jadi posisi peluru pada saat waktunya 2 sekon itu ada di titik A, yang mana ketika diproyeksikan di sumbu X, maka sumbu X-nya itu berada di 48 meter, dan apabila diproyeksikan ke sumbu Y, maka sumbu Y-nya itu adalah 44 meter, seperti itu. Nah, ternyata mudah ya kalau kita bisa mempelajarinya dengan secara detail. Nah, apabila kalian masih belum mengerti, kalian bisa mendownload link PPT materi mengenai gerak parabola. Nah, sekian, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.